Halo, perkenalkan nama saya Kailani Metami Ginting dengan NIM 250907034. Pernah nggak sih kalian mikir kalau administrasi itu cuma urusan isi mengisi form, mengecap dan stempel, dan mengerjakan arsip-arsip yang menumpuk? Eits, tunggu dulu. Ternyata di balik semua rutinitas yang aku sebutin tadi, administrasi lebih luas, lebih dinamis, dan lebih strategis dari yang kalian kira loh. Dan kali ini kita akan menyelami seluk-beluk administrasi, mengaitkannya dengan manajemen dan organisasi, dan kita juga mau melihat nih bagaimana perkembangan administrasi beserta tantangannya. Dan kita juga akan mengidentifikasi masalah-masalah di organisasi di dalam kehidupan nyata dan mencari strateginya. Let's go! Pertama-tama, kita harus paham dulu apa sih hubungan antara administrasi, manajemen, dan juga organisasi. Bayangkan, kita mau bikin bisnis kopi. Organisasi itu seperti gedung dan strukturnya. Siapa yang jadi barista, siapa yang handle kasir, dan siapa yang manajernya. Dan ini semua tentang kerangka dan wadahnya. Nah, kalau manajemen adalah seni menggerakkan orang-orang dalam organisasi itu. Si manajer yang mengatur jadwal, mengatur stok biji kopinya, dan memastikan semuanya berjalan sesuai tujuan. Dan ini semua tentang proses penggerakannya. Dan administrasi adalah darahnya. Semua proses pencatatan, pengarsipan, pesanan, pembukuan keuangan, hingga pengelolaan data pelanggan itu tugas administrasi. Jadi, administrasi bukan sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi administrasi hidup dan bernafas di dalam sebuah organisasi yang dijalankan melalui fungsi-fungsi manajemen. Nah, kalau bicara proses administrasi, kira-kira seperti apa? Terus, bagaimana sih perkembangan administrasi? Secara sederhana, proses administrasi itu ialah siklus yang berulang-ulang, mulai dari perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan juga pengawasan. Dan dalam setiap tahap itu, unsur administrasi pasti selalu ada. Administrasi itu seperti makhluk yang berevolusi, dan setiap tahap berevolusinya terdapat tantangannya sendiri. Yang pertama, era administrasi klasik. Di era awal, segalanya itu serba manual dan berbasis kertas. Prosesnya lambat, tetapi sangat terstruktur dan terdokumentasi secara fisik. Karena pekerjaan yang serba manual, jadi salah ketik satu huruf saja seluruh dokumen itu bisa jadi rusak. Lalu yang kedua, pengerjaannya itu lambat dan tidak efisien. Lalu yang ketiga, sulit diakses. Jadi kalau mencari satu arsip atau satu dokumen dari gudang yang penuh berkas itu lumayan sulit. Lalu yang kedua, era administrasi modern atau digital. Ternyata revolusi digital itu mengubah segalanya, termasuk proses dan sistem administrasi. Dimulai dari penggunaan komputer dan software yang sangat-sangat membantu proses administrasi dan mempercepat semua proses administrasi. Datanya itu disimpan di database, terus proses approval lewat email, jadi komunikasi lebih instan, dan kecepatan dan akurasi dari proses administrasi itu meningkat drastis. Walaupun era administrasi modern ini sangat membantu proses administrasi, ternyata terdapat tantangannya juga loh. Yang pertama, ada kesenjangan digital. Ternyata tidak semua orang mampu beradaptasi dan menggunakan gadget dengan cepat. Yang kedua, keamanan data. Data digital itu rentan terhadap serangan cyber, hacking, ataupun ransomware. Dan yang ketiga, biaya maintenance. Ternyata butuh investasi terus-menerus untuk update software dan perbaikan hardware agar proses administrasi itu tetap terjaga kemudahannya. Yang ketiga, era administrasi masa depan. Sekarang kita melangkah ke masa depan, terkhususnya di bidang administrasi yang tidak hanya mencatat, tetapi juga memprediksi, menganalisis dengan bantuan kecerdasan artifisial atau AI dan juga big data. Dan ternyata tantangan yang dihadapi ini semakin kompleks. Misalnya mengenai etika dan privasi. Sejauh apa sih AI atau Artificial Intelligence itu melindungi data pribadi para pengguna? Lalu yang kedua, adanya ketergantungan yang ekstrim. Lalu yang ketiga, tuntutan skill baru di mana administrator dituntut untuk melek data, memahami analitik, dan mampu bekerja dengan sistem AI. Jadi dari zaman manual sampai zaman penggunaan AI, intinya administrasi terus berinovasi mengikuti zaman dan menjadi lebih efisien. Kali ini saya akan mengambil salah satu contoh organisasi bisnis, yaitu PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Telkom adalah raksasa telekomunikasi digital yang berstatus BUMN dan perusahaan terbuka. Hal ini mewajibkan mereka memiliki transparansi data dan tata kelola perusahaan yang baik. Tantangan administrasi yang dialami oleh PT Telkom itu terjadi pasca inisiatif strategis Fixed Mobile Convergence atau FMC. Ini adalah langkah penggabungan total layanan internet rumahan IndiHome ke dalam sistem operator seluler Telkomsel. Jadi yang tadinya dua perusahaan terpisah sekarang menjadi satu atap layanan. Sayangnya, apa yang terjadi di lapangan berbeda. Niat baik untuk efisiensi ini belum terwujud sepenuhnya. Ditemukan adanya kesenjangan besar di mana data pelanggan untuk IndiHome dan Telkomsel masih berantakan dan terpisah. Akibatnya, proses pembayaran tagihan ini menjadi terhambat dan penanganan keluhan menjadi lebih panjang dan ribet. Secara organisasi, hal ini mengubah struktur internal. Perpindahan IndiHome ke Telkomsel mengubah hubungan unit dan spesialisasi SDM. Masalahnya adalah penyatuan organizing di level operasional atau teknisi dan CS belum sejalan dengan keputusan strategi di level pimpinan. Hal ini menciptakan ketidakjelasan di mana tanggung jawab administrasi data pelanggan multiproduk berada, karena desain lama dari organisasi yang lama berbasis produk terpisah masih mendominasi. Secara administrasi, masalah utamanya adalah fragmentasi data. Proses administrasi pengelolaan informasi seperti data pelanggan, historik keluhan, dan billing masih tersebar di sistem yang berbeda. Hal ini memaksa customer service menjalankan tata hubungan kerja atau THK yang rumit dan berulang, yaitu secara vertikal meminta data berulang, bukannya THK horizontal yang efisien di mana semua data bisa diakses dalam satu kali login. Dari sudut pandang manajemen, yang pertama planning atau perencanaan.
Perencanaan strategis visi PMC ini sudah sangat jelas dan ambisius, namun perencanaan taktik dan operasional itu kurang terperinci atau lambat dieksekusi. Yang kedua, organizing. Pengorganisasian struktural yaitu memindahkan IndiHome ke Telkomsel ini sudah dilakukan oleh PT Telkom, namun perorganisasian prosesnya lah yang gagal. Staf yang menangani fixed line dan mobile tidak diorganisir ke dalam unit kerja terpadu. Yang ketiga, ada activity atau pengarahan. Fungsi ini berkaitan dengan arahan dan motivasi SDM. Pengarahan kepada frontliner seperti agen customer service dan teknisi bersifat tidak seragam atau inkonsisten. Agen tidak memiliki tools dan otoritas penuh dari manajemen untuk menyelesaikan masalah gabungan dalam satu kontak. Yang keempat adalah controlling atau fungsi pengendalian, di mana fungsi pengendalian kinerjanya itu gagal karena KPI atau Key Performance Indicator masih diukur secara terpisah. IndiHome diukur dengan KPI fixed, sedangkan Telkomsel diukur dengan KPI mobile. Nah, setelah kita analisis semua permasalahan dan tantangan tadi, solusinya adalah memperkuat fungsi manajemen dan administrasi dengan segera menerapkan sistem single view of customer, standarisasi atau SOP yang terpadu, dan KPI FCR di seluruh kontak center. Sekian dari saya, terima kasih.